大家平安。平安，平安，老师。平安老师，平安，好久不老见了，师，cepat sekali ya. Barusan awal bulan, sekarang udah akhir bulan. Kayaknya terlalu cepat ya，cepat。好，我们今天要分享的课程是奇妙的汉字啊，题目上有了吗？题目有了，上应该有了吗？有，可有以。老师，嗯，对，主要是今天我们主要讲这两个字是改善。我相信改善对一般大家都会经常听说过，改善是什么？Ya. Jadi huruf kaisan ini adalah umum sekali ya, seringkali kita dengar dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang adakan training tentang kaisan itu apa. Ya, di dalam manajemen itu sangat penting sekali tentang kaisan. Ya. namun hari ini我们呢讲的是从汉字方面来了解改善。那改善是什么意思呢？印尼文说 memperbaiki，但具体的从汉字里面我们能够了解的更清楚。Ya, kalau kita belajar dari aksara Mandarin itu lebih jelas lagi. Ya, sebenarnya kaisan itu apa? Ya, kita mulai saja. Ya, ya. 我们从改善这两个字的意思是什么，先来了解。Ya. Mengerti dulu artinya kosakata kaisan itu apa. Ya. Kaisan itu adalah 改变原有的，成为更好。Jadi perubahan menjadi semakin baik, namun ada dasarnya, ya, ya bukan ya agak berbeda. Kaisan itu dia ada dasarnya, ya. 从原有的改为更好。改是什么呢？改是改正，ya, yang membenarkan, ya, 改正。纠正 juga 改，ya. 纠正 itu koreksi, ya. Ya. Artinya kaisan, yes, 改nya itu 纠正 sama 改正 itu hampir sama, ya. 改正 itu dibenarkan, ya. 纠正 itu dikoreksi lebih ringan, ya. Ya. 重新 ya, dari semula, berulang, ya, atau 再 juga boleh. Itu juga artinya huruf 改。Apanya 变 tuh? 变 itu apa? Ya. 改变 一样吗？看起来一样ya, kelihatannya sama, 改变 ya. Perubahan-perubahan ya, berubah gitu ya. Tapi beda ya, artinya beda. 变的新的状态或情形和以前不同，ya, 更改了ya, belum beda ya. Jadi sama sekali beda ya artinya. Jadi perubahan itu, 改变 itu adalah ya, dari semula membetulkan atau dikoreksi. Ya, Kai itu adalah membenarkan. Ya. Pin itu berubah. Jadi berubah menjadi benar kalau kai pin. Oke, sekarang kita masuk ke aksaranya. Kita udah ngerti kosakatanya. 我们已经明白了它的词义，然后我们认识这个字为什么这么写呢？也往往我们很多字都能够知道，但是我们往往就不去了解它这个字是怎么写的，是从哪来的。Jadi dari gambar ini，从这图画可以看得出啊，看得到了。有一个人手里拿着鞭，还是根木棍也可以啊。这小孩子在哭啊，小孩子在哭。那这个字是什么意思呢？甲骨文的象形文字是一个小孩跪着，seorang anak kecil itu berlutut. Ya, di sampingnya itu 有一只手拿着棍子打他。我们没有看到他这里打他，但是表示说要打他，要教训他，要他改正所犯的过错。Jadi maksudnya untuk ya memperingati dia agar dapat berubah segala ya, pelanggaran, ya, kesalahan. Ya, ya. 这的本意是改变, arti semulanya 改 ini adalah 改变, ya, 改变. Jadi perubahan arti semulanya.
Ya, tadi saya sudah jelasin. Ya. Jadi dari huruf K ini kita bisa melihat ada perubahan-perubahan terus ya. Dari masa ke masa ada perubahan ya. Sampai di sini nih. Ya. Ini udah masuk ke Lisu sama Kaisu ya. Ya, kita nggak lihat ini ada Chaosu ya. Beda ya. Nah, kita udah ngerti artinya K itu apa? Awal mulanya kenapa? Kenapa sih harus pakai R1 ya kayak kayu atau apa ya? Tongkat atau apa itu untuk di samping anak-anak itu. Samping anak itu ya kelihatannya dia menangis di sini ya. Mungkin berbuat salah sehingga harus dikasih peringatan supaya dia perbaiki. Itu Kai. Ya. Nah, 我们再从这个"改"字看， kita melihat dari aksara "kai" huruf ini. Ya. "Kai" 的右边书籍 ya, artinya 它甲骨文里面写的是 sebelah kiri. Kalau dari sini ya 左边 ya, 左边书籍 ya. 左边书籍 artinya adalah sebelah kiri itu dimulai dari radikal ji ya. Ini ji ya. Ya. 像一个跪着的小孩，右边是"夫" ya. 夫 ini bacanya 夫 ya. 像以手持的杖和鞭 ya, 表示教子改过归正的意思 ya. Ya, tadi udah jelasin. Jadi dia artinya mulai dari ji. Ji itu apa artinya? Ya, 自己的己 ya, 自己的己 itu adalah diri kita sendiri ya. 改是从原有的去改正，纠正变好，改正纠正变好. Ya dari semula ya dikoreksi, diperbaiki, dibenarkan menjadi lebih baik, ya lebih baik. Kalau pian belum tentu menjadi baik, ya. Belum tentu menjadi baik ya. Kalau kai itu sudah pasti menjadi baik. Kalau pian itu bisa baik, bisa tidak baik, ya. Ya, jadi kalau pian itu ya sama semula itu sama sekali tidak sama. Kalau K itu dari semula masih ada miripnya, ada dasarnya. Beda di situ. Ya, kayak pian. Nah, sekarang kita lihat kosakatanya. Kosakatanya banyak sekali. 它的成语很多，我就举个例子就是了啊. Jadi saya ambil beberapa aja ya, yang sering kita baca. Ya. Misalnya 改过 ya, perbaiki kesalahan. Ya, 改过, 改掉 ya, 改掉. 改掉 yang jelek kita tinggalkan lah ya, berubah. 改革 adalah reformasi ya. 改行 ya, 改行 mengganti bidang kerjanya ya, 改行 ya. Kayak dulu saya pengusaha, sekarang 改行 jadi pengajar ya. Itu 改行, bidangnya beda ya. 改进 memperbaiki ya. 改期 ya, berubah tanggal, jadwalnya dirubah 改期 ya. 改组 ya, reorganisasi ya. 改组 改良, reformasi. Jadi kita melihat dalam kosakata ini, 从这个词语里面我们也了解到，改 itu sesuatu yang menuju kebaikan, ya, menuju yang lebih baik, ya. Kalau 变 belum tentu. 变好 boleh nggak? Ada. 变坏 ada nggak? Ada. Ya. Nggak ada orang bilang 改坏没有的. 改坏 nggak ada. 改好 ada ya. Jadi agak beda di sini. Ya. Kita belajar aksara itu, ya, belajar aksara itu ngerti artinya. Ya, ya menarik juga kalau kita sudah mengerti ya. Kaisie kuicen ya. Ya, seringkali kita dengar juga tuh. Ya, ini adalah idiom ya. Kaisie kuicen itu bertobat. Ya, ya. Sie itu sesuatu yang tidak baik lah, serong ya, tidak baik. Kuicen itu ada benar ya. Oke, kita lanjut aja. Sekarang kita melihat ya kai dari ji dan pu ya. Pu ya. Ji itu artinya adalah diri kita sendiri, diri sendiri ji. Ya. Kadang saya juga bingung. Oh, 我也感觉到奇怪，为什么改要从自己开始呢？这个"己"字，为什么偏旁从"己"开始？是吧？所以我们从汉字里面可以了解到，虽然这个字已经有成型了，已经使用了，
但是如果我们慢去了解这个字为什么这么写呢？我开始学习汉字的时候，了解汉字的时候，是从提摩太后书第3章16节。提摩太后书第3章16节. Saya mulai belajar tentang aksara Mandarin itu mulai dari membaca 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Nah, kalimat itu sangat mempengaruhi saya untuk belajar tentang aksara Mandarin. Karena segala tulisan yang diilhamkan itu ada di Alkitab. Itu baik untuk mengajar, ya, dan lain-lain, ya. Nanti Anda bisa pulang baca, ya. Disitulah yang menggerakin saya, ya, 推动我对汉字更深入的了解。所以我们有这个课程, ya, seperti Kai. Kenapa tulisnya begini? Ya kita nulis bisa aja kan. Ngerti nggak Kai? Ngerti, ya. Memperbaiki atau berubah, ya. Boleh ngerti. Tetapi kenapa nulis begini? Kok mulainya aksara ini nulisnya dari Ci, sejimnya Ci. Nah, ini sesuatu yang kita perlu pelajarin di dalam pelajaran Qimiao de Hanzi, ya. Jadi Kaizi Ci, ya, mulai dari sendiri, artinya, ya, perubahan itu mulai dari diri kita sendiri. Ya, mulai dari kita sendiri, ya. 能够改变自己，才能改变世界。你自己不能改变自己，你就很难改变其他的了。Jadi artinya adalah perubahan itu mulai dari kita sendiri. Kalau kita sendiri tidak bisa berubah, ya, sangat sulit kita untuk berubah yang lain, apalagi lingkungan, apalagi dunia. Ya, susah, ya. Jadi mulai dari kita sendiri. Ci, kita melihat selain Ci, dia ada Pu. Ya, ini huruf lamanya, ya. Ini Pu. Ya, 一为手拿杖，轻轻的击打. Ya, artinya huruf ini, ini adalah, ya, memegang tongkat, ya, seperti tadi, ya, kan kalian看了, ya, 这改字手里拿着一根棒，还是拿着一根棍子，还是拿着藤条也可以，轻轻的敲打，轻轻的敲打，意思是什么呢？意思说你不能太大力的打，也不能中力的打，也不可以。轻轻的敲打就是你要有程序的，慢慢的，打呢。这个意思就是说，我们在改变一个人的过错来讲，不能够马上就触发他。Jangan kita main hukum berat terhadap seseorang anak yang belum dewasa itu, atau seseorang baru belajar itu dengan hukuman yang berat. Tetapi haruslah, ya, tidak dipukul, tapi ada pengawasan, ya, dengan pelan-pelan, ya, 轻轻的敲打 berarti tidak berhenti untuk mengawasin atau membina dia. Nah, ini 这个父的意思就是这样子啊。我们再看啊，apa artinya 杖，ya, 手里拿着杖，这个杖是代表领导、教师、负责人，或是被信任的、有权威的。Ya, biasa tongkat itu kita melihat tongkat. Musa pegang tongkat, betul nggak? Ya kan? Komandan-komandan pegang tongkat. Itu semua adalah pemimpin. Ya, itu simbolnya seorang pemimpin pegang tongkat. Ya, Lause pegang apa? Ya, pegang dulu kalau guru yang lama itu yang dulu pegang itu kayak pengaris, ya. Ya, saya pegang, ya, pengaris. Nah, Fuzedan itu ada yang pegang tongkat. Tongkat komando, ya. Tidak melihat tongkatnya, tapi dia pegang tongkat juga. Orang yang dipercaya artinya orang yang berwibawa itu dia ada tongkatnya. Ya, ada tongkatnya, ya. Nah, 或是指人明智治理的意思. Jadi menjadi artinya mendidik menjadi seorang menjadi pintar dan bisa memimpin, ya, mengerti, ya, pintar dan bisa memimpin, ya, 成为艺人, ya, 成为艺人 menjadi seorang yang benar, ya, seorang yang ngerti kebenaran itu apa, ya. Nah, kita bisa melihat Pu ini terdiri dari Ren, I, ya.
dan HI. Jadi pu ini kita lihat ya, ada radikalnya dan sama I. Ya, I ini adalah I kebenaran ya, atau benar ya. Nah, di sini akan saya jelasin lagi tentang huruf hui ya. Kasih satu gambaran lagi lebih gampang mengerti ya. Ya, ya, ini pernah saya ajarkan juga tentang huruf hui ini ya. Itu terdiri dari dan sama I. Di atasnya dan ya, di bawahnya I ya. Nah, I ini kita lihat jangan lihat silang begini aja ya. Ya. Ini adalah ya, 这是这个 的古字ya. I 的古字. Dahulu sudah tulis begini, silang begini. Ya. Baru berubah menjadi I yang Huantizi. Ya. Huantizi. Berubah lagi menjadi Cientizi. Jadi Cientizi sekarang punya yang huruf yang simpel punya, simpelis punya itu sama dengan huruf dahulu. Yang pertama kali tentang huruf I. Sama. Cuma dia tambah titik satu. Ya, tambah titik satu. Nah, titik satu ini apa artinya nanti kita jelasin lagi ya. Jadi sei de kuzi. Artinya, oh ini adalah mengartikan keadilan, kebenaran, bisa memimpin, mengatur, dan anting, ya, tenang dan stabil. Jadi manusia yang mengerti keadilan, kebenaran, dapat memimpin, mengatur, dan tenang, stabil. Ya. Huruf begini aja nih gampang nulisnya ya. Dan I. Ya. Artinya orang yang benar ya. Ya simpel aja kan. Jadi pu itu dia berarti memegang tongkat diketok secara pelan-pelan. Ya kayak guru ini nih ya. Kayak gambar ya. Ada guru ya. Dia ada tongkatnya di tangannya tuh. Tongkatnya. Ini pengaris kali ya. Nah, dia baca juga pelan-pelan ya. Muridnya juga pelan-pelan ya. Ya. Jadi kita melihat juga gambar di sini. Ya. Ini seorang pemimpin, bukan pemimpin, ini gembala, gembala kecil ya. Ya. Tangannya juga ada tongkat ya. Ini tongkat atau cambuk ya, mungkin ya. Atau kayu ya. Tapi itu ya, itu tandanya dia itu gembala. Ya. Ya. Walaupun dia pemimpin kecil, ya seorang gembala sapi ya, tapi dia juga seorang pemimpin. Ya, dengan ada tongkatnya kita udah tahu dia ini adalah gembala sapi ya. Karena pasukannya adalah sapi. Jadi dia perlu juga pelan-pelan ya. Nggak boleh dihajar ya. Dihajar nanti ngelawan ya. Nah, itu artinya pu. Pu ya. Ya, bagus kan hurufnya gitu gampang tapi artinya dalam ya. Sekarang kita lihat Kai. Kenapa harus dari kita? Apa yang harus dari kita? 我们自己要什么呢？是吧？对，改是从己开始，但是从哪里开始呢？Mulai dari mana sih? Ya, saya mau berubah dari mana dulu saya berubah. Ya, saya改，我要改，我要改善，我要改。从哪里开始呢？是吧？我这里给个图画呀，就是你要看你自己，呀，你要照着镜子看看自己，改的时候要看看自己，不要先看别人。第一就是你要自我思考，jadi kita perlu merenungkan apa yang sudah kita berbuat, salah atau tidak salah. Kalau salah, benarinlah, berubahlah, ya kan? Jadi apa yang kita perbuat sehari-hari, 我们所做的一切要思考。思考 itu butuh waktu. 思考 itu butuh pendekatan kita dengan Tuhan. Supaya kita dipimpin sama Roh Kudus itu bisa membina kita, mengingatkan kita, sehingga apa yang kita berbuat kalau salah, ya akan kita dipimpin. Ya, lebih baik itu. Tapi harus kita sediakan waktu. 我们需要时间休息的时候，我们要需要静静身来思考我们，让圣灵来引导我们。这样我们知道我们所做的一切是不是适合神的旨意，是不是适合是不是适合，是不是适合，是不是自我检讨。我们知道错了，还是做的不好来讲，我们需要思考了以后，我们要检讨错在哪里，为什么会错？ 思考了以后，我们要检讨错在哪里，为什么会错？
啊，我们知道错了要改，但是错在哪里知道吗？如果我们不知道错在哪里，是吧？没有检讨来讲，我们就很难去改啊，所以需要我们自己检讨。哦，我原来是这样子，我做错了啊，对不起，应该不可以这样子，应该怎么样啊？自我思考。我们要思考我们的今天，我们今天是过去的累积，jadi adanya hari ini itu adalah semua adalah tetesan-tetesan pengumpulan dari dahulu. Jadi hari ini kita bisa begini, ya, itu adalah melewati masa-masa lalu yang cukup panjang. Ya, kita berhasil atau kita tidak berhasil, kenapa hari ini kita begini? Jangan lupa, itu bukan datangnya kebenaran begitu aja, bukan. Bukan kebetulan aja, bukan. Ya, itu pasti ada prosesnya. Jadi, jadi segala sesuatu itu ada prosesnya yang dari dulu sehingga kita begini. Ya, kalau ini hari kita sudah begini, apa yang harus kita berbuat untuk masa yang akan datang? Waktu mungkin semana. Sa, pangwang. Ya, kita akan pengharapan itu yang akan datang. Nah, kita membutuhkan pengharapan itu dari mana? Kita harus lihat yang lalu. Ya, misalkan kita seorang berdosa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, apa yang harus kita berbuat? Kita sudah diselamatkan. Ya, selama ini apa yang saya sudah kerjakan, apa yang saya sudah berbuat, ya kan? Kita perlu pikirkan, renungkan, dan minta Tuhan pimpin kita sehingga kita baru bisa masuk hari besok yang lebih baik. Ya, nah, 我们从这个圣经里面，从这些圣经里面，我们会更加的了解。你要谨慎自己和自己的教训。Ya, di sini ada double-nya 自己nya 谨慎自己和自己的教训。在这些事上恒心，因为这样行，你能救自己，又能救听你的人。Itu ada di Matius 4 ayat, ayat 16 ya. Nanti bisa pulang baca. Ya. Artinya kita harus ya waspada, mawas diri, ya. Mawas diri. Apa yang kita berbuat, ya, apa yang kita ajarkan, ya. Ya, semua ini harus kita dengan tekun untuk memperhatikan, ya. Karena dengan cara begini kita dapat menolong kita sendiri, juga dapat menolong orang lain. Maka kita perlu untuk mengoreksi, ya, merenungkan apa yang kita sudah berbuat, dan kita perlu evaluasi, ya, sampai hari ini, dan kita perlu mempersiapkan duit yang akan datang. Ya. Ini bahasa Indonesianya, awasinlah dirimu sendiri dan awasinlah ajaranmu. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini adalah huruf Kai. Ya. Di dalam ayat firman Tuhan, kita bisa melihat, maka mulai dari kita sendiri, apa yang kita lakukan dan apa yang kita berbuat. Dan itu harus kita evaluasi, renungkan mulai dari diri kita sendiri, sehingga kita dapat menyelamatkan diri kita, juga orang yang mendengar kita. Ya, ya, semoga ini bisa lebih mengerti. Ya. Ya, oke, kita sekarang masuk ke Sun. Ya, kita melihat gambar. Ya, ada yang, ya, Sun itu ada yang. Nah, ini proses huruf semula dari jagoan, ya, tulisan yang dahulu di atas tulang, ya. Nah, sampai sekarang berubah. Nah, ini sudah terjadi di sini, terbentuk sannya. Ya, dari Qingwen, ya. Qingwen sama Xiaochuan itu sebelum Qingwen ini sebelum uh, dinasti Qing, ya, sebelum Masehi, ya, sudah ada. Ya, ya, kita melihat proses huruf-huruf ini kok bisa berubah begini. Ya, kalau pribadi saya katakan Tuhan baik. Ya. Karena ada perubahan-perubahan lebih sempurnakan supaya kita lebih jelas untuk mengenal aksara Mandarin itu di dalam firman Tuhan yang lebih jelas, ya. San, ya, kita melihat san yang, ya, dari yang itu adalah bisa kambing, bisa domba, ya, semua disebut yang, ya, yang itu adalah siang. Siang itu sesuatu yang baik,
sesuatu yang beruntung, yang ya. Nah, san itu cong yang kan mu. Awal mulanya itu mu mata. Ya, di atasnya adalah kambing, di bawahnya adalah mata, atau di atasnya domba, di bawahnya mata. Ya, kelihatannya bagus sekali ya. 表示看起来很十分完美，也算美好。Nah, 从经文, nah ini masuk ke kerajaan Qing, dinasti Qing itu udah berubah ya, menjadi yen, ya, jadi mata, ya, menjadi yen itu adalah ucapan ya, atau tulisan juga boleh ya. Dari mulainya adalah ucapan menjadi tulisan ya. Yen itu adalah ucapan ya, kata-kata agak boleh ya. Jadi ada 2 yen, ya. Mata menjadi 2 yen. Ya, ini 2 yen sama ya. Cuma disempurnakan aja. Ya, 表示2人用吉祥的话交谈. Ya artinya san itu apa? Ya, antara kita sama yang lain, ya, itu berbicara sesuatu yang baik. Ya,吉祥 itu sesuatu yang beruntung. Beruntung untuk Anda, beruntung untuk saya, baik untuk Anda, baik untuk saya. Ya, awal mulanya adalah 2 orang yang membicarakan sesuatu yang saling baik, saling menguntungkan. Tapi di atasnya tetap ada yang, ya, ya yang itu kalau sekarang di Alkitab itu yang, itu kau yang, ya, itu adalah domba, ya. Jadi tetap di atas itu domba. Karena san, yang itu ada beruntung, ya. Yang bisa memberikan kita beruntung itu adalah Tuhan. Ya, setan nggak bakal kasih kita beruntung. Ya. Jadi beruntung itu bukan, san itu beruntungnya bukan untuk kita sendiri. Ya, awal mulanya dari aksara ini itu beruntungnya untuk lebih dari 1 orang antara kita dengan yang lain. Jadi sama-sama baik. Ya, itu san. Sesuatu kebaikan itu bukan untuk kita sendiri, tapi lebih diutamakan untuk orang lain. San. Karena itu situ ada 2. Ya, ada 2, bukan kita sendiri ya. Oke,善di dalam kamus新华字典里面呀，这个会意词来的，会意字来的，从言从阳呀，是讲话，阳是吉祥的象征ya. Yang itu adalah satu simbol keberuntungan di dalam kamus Mandarin ya, kamus Mandarin. Penyi是吉祥，吉祥 itu sesuatu keberuntungan yang ya, satu yang baik ya, ya. Jadi huruf san dari kali yang dan simbol keberuntungan, dan yen adalah berbicara. Artinya arti semulanya huruf san adalah keberuntungan. Itu dari kamus ya, Xinhua Zitian. Ya, Xinhua Zitian. Jadi san kita sudah tahu ya, yang memberikan kebaikan itu adalah Allah sendiri, dan kebaikan ini adalah bukan untuk sendiri tapi untuk satu dan yang lain ya. Jadi kebaikan maupun sesuatu san yang baik itu bukan dari kita sendiri saja ya, yang harus bisa memberikan ya, itu baru bisa ya, urusan ya. Oke, nah yang secungguh Wu ya, nah, kita bisa perhatikan yang ada huruf ya, yang di atas ini kan me itu adalah cantik, baik ya, indah ya, itu di atasnya juga yang ya. Ya kalau i kita udah tahu ya, kebenaran ya. Ya, banyak sudah kita belajar tentang ya, menjunjung tinggi, aku menjunjung tinggi anak domba ya. Domba itu adalah yang, itu adalah kebenaran ya, menjadi kebenaran. Jadi semua ada radikalnya yang ya. Ada ya. Yang itu ada tanda keberuntungan ya. Si siang punya siang juga ya, sama ya. Si siang punya siang juga Allah sama domba. Jadi ada Allah, ada domba, itu udah beruntungannya, keberuntungan. Ya. Oke, nah ini adalah yang zi ya. Ya, saya nggak jelasin lagi, cuma saya mau bacakan ayat Yohanes ya, ayat 1 ayat 35 sampai 36. Ya. 在次日，约翰同2个门徒站在那里，看见耶稣行走，就说：“看哪，这是神的羔羊。” Ya, itu mulai tentang anak domba ya. Domba ya. Pada esok harinya Yohanes berdiri di situ
pula dengan dua orang muridnya, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ya, anak domba Allah itu yang, ya di sini sebut kau yang, ya, anak domba yang masih kecil yang belum lewat 1 tahun, ya, kau yang, ya. Oke, kita lihat san lagi. Ya. San banyak kosakatanya juga, banyak artinya juga, ya. Nah, kita melihat san ini ya mehau, sesuatu yang bagus, yang indah. Ya, san yang adalah baik dan jujur, ya. Yang san, baikkan, ya. Dia juga artinya san itu adalah baik hati, hausin, ya. Ya, san itu juga mahir, ya, sani, ya, sani, mahir, paham, ya. Sanse, perbuatan yang baik, perbuatan baik, ya. Sani, niat baik, ya. San semua menunjukkan satu kebaikan, ya. San itu menunjukkan satu kebaikan. Tapi kita tahu nggak dasar kebaikan itu dari mana? Kalau dari aksara ini kita bisa mengerti dasarnya itu mulai dari anak domba, dari yang membawa keberuntungan, bukan untuk kita sendiri, tapi untuk orang lain juga, orang banyak juga. Karena apa? Kita melihat ayat ini. Ya. 诗篇118篇第1节，ya. 你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。 Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Ayat ini banyak, ya, di 118, 119, ya, banyak, ya. Sama, ya. Jadi seringkali diulang-ulang juga supaya kita ingat, ya, suatu kebaikan itu dasarnya penwesan, itu adalah dasar dari kebaikan itu adalah Allah sendiri. Ya. Ya, bukan kasih aja, tapi kebaikan juga dari Allah sendiri. Ya, Allah baik, tidak, Allah tidak jahat. Ya, ya kan? Jadi, 你要称谢耶和华，因他本为善. Dia ada dasar segala kebaikan. Karena huruf san itu atasnya adalah domba. Ya, adalah domba. Ya, ya, puji Tuhan kan kalau kita melihat huruf Mandarinnya, aksaranya, kok bisa tulis begini, ya? Kok di atas tulisan itu domba, ya, tidak tulis kerbau, ya, atau sapi. Ya, ya kan? Tapi ini adalah sesuatu, ya, sesuatu hal yang kita mengherankan, ya. Kenapa 2 Timotius 3:16 itu menulis segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, ya, baik untuk ini dan itu, semua untuk kebaikan, ya, semua untuk mengajar supaya kita hidup dalam kebenaran, ya. Ya, saya tambahkan sini lagi, ya, ada ayat di 1 Korintus, ya. Nah, ini ayat ini pernah kita eh, belajar juga di kelas, ya, idiom, ya. 你们要行恶为善，不要犯罪，因为人不认识上帝. Ya, ini dari Korintus 1 pasal 15 ayat 34, ya, bagian depannya, ya, saya ambil. Ya, 行恶为善. Ya. Jadi kita perlu sadar, ya, perlu bertobat, ya. Kalau kita tidak sadar dan tidak bertobat, sulit sekali kita untuk menjadi baik. Ya. Bukan dasar kebaikan itu dari Tuhan, tapi kita bisa terima tidak. Ya kan? Dengan adanya Tuhan dan Roh Kudus di dalam diri kita, itu yang membuat kita sadar. Ya, tanpa itu kita nggak bisa sadar. Ya, Xing Wu Wei San, kita harus sadar menjadi baik. Ya, jangan berdosa lagi. Jadi artinya hurufnya san ini memang, ya, sangat baik kalau kita bisa mengerti dan kita bisa praktekin dalam hidup kita, ya. Ya, 罗马书第12章第21节，你不可为物所胜，反要以善胜恶。 Jadi, ya, lebih baik kita berbuat sesuatu, ya, yang baik, ya, ya, daripada kita berbuat sesuatu yang jahat, ya. Jadi mau dagang maupun mau usaha maupun di dalam bekerja itu, ya, berbuatlah yang benar, ya, supaya kita menjadi menang, ya. Ya, kemenangan itu bukan dari kejahatan, ya, tapi dari kebaikan, ya. Oke. Nah, di Roma 12 ayat 2, ya, juga cukup jelas, ya, mengajarin kita supaya kita bagaimana
adakan perubahan-perubahan di dalam jiwa kita maupun dalam kehidupan kita, dalam budi, ya, harus kita berubah setiap saat kita harus berubah. Ya, kita harus berubah menjadi makin baik, makin baik. Ya, 你们不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良。Ya, 神的善良，kebaikan dari Tuhan，存成一颗喜悦的旨意。Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah ya oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kebaikan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, di Mandarinnya ajarin kita nih, 只要心意更新变化. Ya, jadi dalam ya budi kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, kita harus perubahan-perubahan terus mengerti, ya, untuk mengerti, mengalami, ya, merasakan kebaikan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Ya, inilah yang harus kita pelajarin di dalam Kaisan ini. Ya, kita memang perlu, karena Alkitab firman Tuhan juga ajarin kita harus kita ada perubahan terus. Mengerti perubahan itu untuk mengerti kebaikan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Ya, jadi kita hidup ini nggak bisa setiap hari begini, ya sudah begini aja. Saya sudah cukup sudah. Saya sudah berbuat baik-baik menurut saya, ya, tapi bukan menurut Tuhan, ya. Nah, kita seringkali belajar juga di dalam perusahaan. Saya percaya banyak yang sudah pernah kerja 在大公司里面，在小公司里面，他们都有经常讨论关于这个不断的改变、不断的更新。Halo. Ya, saya kan, ya, kita bisa melihat ya gambaran ini ya, tentang PDCA ya, Plan, Do, Check, Action ya. Saya kira ini banyak sudah kita belajar ya. Kita harus tetap bertahan di dalam lingkup perubahan, lingkup Kaisan. Jadi tetap kita harus Kaisan, tidak habis-habisnya. Selama kita hidup, selama kita bekerja, selama kita usaha, selama kita melayani, ya, tidak bisa saya sudah berbuat, sudah cukup, tidak, ya, tidak cukup, tidak ada cukup-cukupnya. Tapi bagaimana kita sempurnakan terus, perubahan terus, untuk mengerti sesuatu kebaikan di dalam hidup kita yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau kita tidak ada perubahan, kita nggak bakal bisa mengerti. Ya kan? Karena kebaikan Tuhan itu tidak ada habisnya, apa yang kamu tidak pernah pikirkan itu yang Dia sediakan. Tapi kalau kita tidak berubah, 如果我们没有更新改变，我们怎么知道神的善良呢？到今天，明天就不同了。世界在改变，我们可以观察到世界改变，科技在改变，人在改变，什么都在改变，是吧？他们在改变，有的会改变得更好，有的会改变得不好。但是我们要怎么来改变、来对付、来应付、来接受这个世界呢？Ya, bagaimana kita harus berubah untuk menghadapi perubahan dunia yang saat ini ya sangat cepat sekali perubahannya. Ya, saya sendiri keliling, saya jalan terus saya melihat perubahan yang luar biasa. Ya, kita nggak boleh stuck di sana aja. Rasanya kita cukup. Rasanya saya sudah berbuat segala sesuatu. Ya, apa yang kita sudah berbuat masih jauh sekali kalau kita melihat perubahan di luar. Ya kan? Kita melihat teknologi yang begitu cepat. Ya. Sangat cepat sekali. Ya, kita umur udah tua, tapi kalau kita masih mau mengikuti, mau belajar, menyesuaikan, ya, memperbaiki terus apa yang sudah kita miliki, kita masih sempat ikutin. Tapi kalau tidak kita ikutin, tidak kita berubah, kita anggap sudah cukup, saya kasih tahu, sebentar kita akan hilang, akan ketinggalan. Ya, sekarang bawa HP aja, bisa kemana-mana. Ya, tidak perlu bawa duit lagi, bawa HP bisa kemana-mana. Ya kan, semua informasi ada di HP, luar biasa. Ya kan. Ya. Jadi kita kalau tidak bisa menyesuaikan, tidak mau belajar, tidak mengerti kebaikan Tuhan di dalam hidup kita anggap sudah cukup, kita akan ketinggalan. Ya, gereja pun begitu juga.
Yang penting ada ibadah, pelayanan juga. Yang penting saya udah ibadah, tiap minggu sudah susah-susah, ya kan? Belajar juga begitu. Saya sudah belajar, ya habis begitu aja. Mau gimana lagi? Cuma bisa begitu aja. Tapi kita tidak pernah duduk diam untuk mengoreksi, merenungkan, mengevaluasi, dan untuk memperbaiki apa yang harus kita hadapin hari-hari yang akan datang. Mau gimana baiknya, ya kita akan ketinggalan. Maka kaisan itu sumbernya sudah ada. Allah ada sumber kebaikan. Kita mau tidak. Ya. Huruf Mandarin Kai itu maunya mulai dari kita. Sudah disediakan, tapi mulainya dari kita. Dan kita butuh waktu untuk berubah. Tahu, tapi tidak boleh berhenti. Ya, cing-cing tercauta. Supaya kita menjadi seorang yang benar. Sudah benar pun tidak cukup. Harus kita sempurnakan terus. Supaya kita bisa mengerti kebaikan Tuhan yang sudah sediakan dalam hidup kita. Yang sempurna itu seperti apa. Tidak ada habisnya, saudaraku. Ya,亲爱的同学们，不要认为说我们现在已经懂了、会了、很厉害了，是吧？我们有没有看看我们自己？我们是要看看自己，要看看别人，人家已经跑到那里去了，我们还在这里认为很满足了，是吧？我们教会做礼拜就算了，看看其他的人吧，看看其他教会吧，是吧？我们服侍，我们认为我们已经服侍了，很辛苦了，很辛苦了，很辛苦了，但是我们从来没有考虑过，没有想要更新我们自己的所做的一切。我们认为已经够了，已经很好了。其实我们还需要了解神为我们预备更好的、更纯真的要给我们，但是我们要有行动，不能等待就是了，不能等待。祈祷就是了，还不足够，需要你的行为表现。因为你有信心没有行为都是空的，没什么意思。所以大家要争取努力吧，ya, 争取努力吧。Nah, saya mau simpulkan tentang huruf aksara Kaisan ya. Kaisan 要从自己开始，通过耐心不断的学习和锻炼。Kaisan itu improve atau perbaikan itu mulai dari diri kita sendiri, nggak bisa dari orang lain, ya kan? Seorang guru ngajar murid, apapun juga kalau murid itu tidak mau belajar dan tidak mau luangkan waktu untuk tekun di dalam belajar, sia-sialah guru itu mengajarnya, ya kan? Tapi kalau murid itu mau belajar, guru cukup membina, ya, cukup beritahukan, ya, dia sudah cepat sekali bisa maju, bisa pinter, ya. 所以要通过耐心不断的学习和锻炼。Selain ya mau dari kita sendiri, kita juga harus punya ketekunan dan pelatihan yang tidak ada habisnya. Ya, orang yang tidak mau melatih diri, ya, hanya anggap saya sudah cukup, tidak pernah dilatih, tidak bisa mengerti kemampuan sampai di mana. Maka di BPMP itu saya seringkali kasih tahu, ya, 我经常告诉同学们，你认为如果你已经会了来讲，你要懂得怎么去教才会。Ya. Saya sering kasih tahu kalau kita anggap kita sudah belajar, bisa tidak kita mengajar. Kalau kita belum mengajar, kita belum belajar. Ya, jangan tersinggung di sini. Ya kan? Artinya, ini 老师所说的, ya, kamu harus bisa mengajar. Mengajar apa? Mengajar yang kamu sudah belajar. Bukan mengajar sesuatu yang kamu belum belajar. 你所学到了，你自己要学了，你要去练习，不断的锻炼。Bagaimana 锻炼? Ngajar orang lain. Ya, mungkin kita ngajar orang lain, orang kritik, ini hai putung. Kamu tuh belum bisa apa-apa lu mengajar saya. Kita dilatih di situ, dikritik. Nggak apa-apa. Memang gua nggak bisa, tapi gua bisa ngajar. Tapi lu bisa, lu ngajar nggak? Kalau lu belum bisa ngajar, lu belum belajar juga. Nah, di situ kita belajar.
Kita perlu diproses kayak bejana diproses, mau tidak. Tapi bejana diproses baru bisa sempurna, ya, bisa jadi bentuk yang bagus. Nah kita mau tidak. Kadang kita diproses itu rasanya nggak enak ya kan. Jadi lause nggak enak malu gua kita nggak bakal bisa jadi, ya. Tidak ada perhiasan yang tidak diproses, ya kan. Berlian juga harus diproses, ya. Apalagi kita, ya kan. Nah, disitulah kita akan diproses, ya. 锻炼成为聪明又有能力的人，ya. 聪明又有能力的人要以善良，这里的善良，良善，呀，就是你有爱心，因为爱是从神而来的，是吧？你有爱，你有善，你就有善良。Nah,以出发点不断的更新和改进。Jadi motivasinya kita itu untuk membuat sesuatu baik, ya, membuat suatu kebaikan, yang san, itu ada dasar kasih dalam hati kita. Dari situ kita akan memperbaiki terus menerus. Jadi jangan motivasi yang lain. Kalau motivasi yang lain, jadinya yang lain lagi. Ya, kita butuh. Ya. Itu sebagai dasar motivasi kita, satu kebaikan dan kasih itu dalam hati kita sebagai, ya, tolak, ya, sebagai ukuran untuk kita melatih dan memperbaiki terus menerus, ya. 改善不是依赖别人的条件. Nah, hati-hati di sini. Seringkali kita, ya, mencelah orang lain, ya, tapi kita nggak pernah melihat diri kita sendiri. Itu tidak hadir, ya. Ya, ya, di Huru Mandarin itu ajarin kita perubahan menjadi sesuatu baik itu mulai dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Tapi kita lebih suka, 我们更喜欢说，你给我好的条件我就会。是啊，老师一天教课不要教1个小时，最好是5个小时。你可以12个小时不需要老师叫你5个小时还是8个小时，你可以自由。jadi kalau kita belajar kita jangan andalin guru aja, ya kan. Guru hanya membimbing, ya kan. Tapi kalau kita tidak mau, nggak mungkin bisa. Tapi kalau kita mau, kita tidak andalin fasilitas. Fasilitas itu cuma satu faktor untuk mendukung supaya lebih cepat, supaya lebih benar, gitu aja. Nah, tapi letaknya ada di kita sendiri. Kita selalu celah gereja, ya, inilah itulah, ya kan. Kita tidak bakal bisa berubah keadaan gitu, ya. Kita ribut, kita mencela segala kekurangan, nggak bisa. Mulai dari kita, ya. Setiap jemaat di dalam gereja, setiap pelayan di gereja, setiap pengerja di gereja, kalau bisa berubah, ya, introspeksi, memperbaiki, dan dengan kasih dan kebaikan Allah di dalam diri kita, mulai dari diri kita sendiri, mengarahkan ke sana. Tidak ada henti-hentinya kita memperbaiki, improve diri kita, itu akan menjadi semakin baik dan semakin baik, tidak ada habisnya. Jadi mau nggak kita, ya kan? 我们需要这个力量，从哪来的呢？要依靠圣灵的帮助， kuat kalau kita sendiri. Begitu kita mau maju, mau perbaiki, mau berubah, ya, banyak tantangan, pasti gangguan pasti ada. Tapi mau nggak kita, ya kan? Kalau kita begitu kita membuat sesuatu baik, sesuatu mau perubahan, kita rasanya nggak enak PR kamu duluan saya nanti aja. Ya kan? Kalau saya duluan nanti bilang kepo kamu, kan? Itu banyak gangguan. Apa urusan sama orang lain? Belajar itu ada dari kita sendiri. Nggak ada pengaruh, ya kan? Ngapain? Kalau kita sudah selesai, kita kirim, nggak usah tunggu, ya kan? Nah, kita butuh pertolongan dari Roh Kudus supaya kita, ya, melalui, ya, perilaku, melalui attitude kita, sikap perilaku kita untuk berubah, menunjukkan perubahan kita yang semakin baik, semakin baik. Itulah yang harus kita lakukan. Kalau enggak, kita nggak bakal bisa, ya. Jadi kaisan itu kesimpulannya, ya, ini simpel aja. Untuk apa kita kaisan? Ya, untuk apa?
ya kan? Kita akan menjadi saluran berkat, bukan untuk pribadi. Tadi saya jelasin, sun itu bukan untuk kita sendiri, ya. Karena itu lebih dari kita satu orang, itu ada dua orang lebih, ya. Artinya untuk banyak orang yang kita bisa memberikan kebaikan itu, bukan untuk satu dua orang aja. Jadi kita perubahan itu, Kaisan itu menjadi saluran berkat untuk orang banyak yang tidak ada habisnya. Ya, BPMP bukan satu perusahaan, BPMP juga bukan satu lembaga pendidikan yang luar biasa, bukan. Ya, tapi kita mau. Ya, dari satu, dua, tiga. Terus kita perbaiki, terus kita perbaiki, terus kita terima input-input, ya kekurangan kita apapun juga, kita belajar dan kita perbaiki terus sampai kapan? Sampai tidak ada waktunya. Itu jadi menjadi saluran berkat. Ya banyak yang sudah belajar di sini, ya ada pelayanan di gereja, ya gereja Mandarin sudah mulai bergerak, ya puji-puji Mandarin sudah bergerak. Nah puji Tuhan. Ya, tapi tidak bisa kita puas, bukan artinya puas di dunia, bukannya tidak kita bisa stop, harus kita perbaiki terus, ya perbaiki terus, ya semakin baik. Ya, 改善自己，能够影响你的周围环境。ya. Jadi perbaikan, improve-nya dari pribadi kita itu akan mempengaruhi lingkungan kita, ya lingkungan kita, sekeliling kita itu akan menjadi berkat kita untuk sekeliling kita, ya kan, ya, ya. Mempengaruhi orang lain, ya. Tuh. Kedua, keluarga kita, ya keluarga kita. Ya, kalau kita bisa berubah dalam bekerja, cara kerja kita berubah, ya kan, ya, cara plan kita berubah, ya, terhadap keluarga kita kita juga berubah. Ya sini perubahan loh ya, perubahan semakin baik Kaisan loh ya, ya kan, bukan berubah jadi jelek ya, ya kan itu akan membawa berkat untuk keluarga kita, ya. Ya di dalam perusahaan, di dalam usaha, ya di dalam perusahaan juga, di dalam perusahaan juga bisa, ya kalau kita bisa berubah, ya sekeliling kita berubah menjadi lebih baik dan seluruhnya akan menjadi lebih baik, ya pasti semua diberkati. Jadi melalui kita, setiap pribadi kita, mau tidak, ya satu keluarga kalau semua bisa begini, mulai dari kita dulu, jangan tunggu, ya, jangan tunggu dari kita, kita berubah, orang lain juga akan efek, orang lain juga akan ikut berubah, berubah, ya. Ya, saya baru pulang dari Shanghai, ya, ya baru tadi malam tiba Jakarta, ya kan. Saya reuni sama teman-teman saya di Shanghai 30 tahun lalu, kita bersama-sama 3 tahun. Sampai sekarang kita masih sama-sama. Ya, mereka sangat bersuka cita sekali, ya kan. Karena banyak berkat-berkat yang mereka terima selama saya ada 3 tahun di sana. Mereka mengungkapin isi hati mereka, apa yang mereka terima selama di Tiongkok, di Shanghai itu 3 tahun. Sampai sekarang mereka masih ingat dan mereka menjadi semakin baik dalam hidup mereka. Ya, jadi kita mau tidak, ya dengan keadaan kita, perubahan kita di sana, dalam perusahaan, dalam bekerja, di dalam pelayanan, itu menjadi berkat untuk orang banyak. Mau tidak, ya jangan untuk pribadi sendiri. Ya, kalau pribadi sendiri kita egois, itu nggak bakal kita dapat berkat yang banyak. Ya, bukan berkat dunia aja, tapi berkat surgawi. Ya. Ini itu fusion ya, cawe sama ya. Gereja kita juga. Mau nggak kita perubahan? Ya. Itu semua pancing. Lingkungan kita menjadi, lingkungan kehidupan kita jadi semakin baik. Kalau sudah berubah, berubah, semua baik. Lingkungan hidup kita juga baik. Ya, pasti baik. Ya, kita nggak boleh tunggu. Kalau kita tunggu, kok saya begini terus ya. Ya, jangan nunggu. Ya, nggak bakal durian jatuh dari langit ya. Ketimpa pala kita bisa bisa remuk remuk pala kita ya. Ya, nggak ada itu, harus kita cari, eh, harus kita usaha sendiri ya. Ya. Oke, dan masa depan kita juga sama ya. Masa yang akan datang, salah ketik ya. Ya, 改善自己，成为上帝所使用的最后管道. Ya, berubah diri kita sendiri menjadi saluran berkat, ya dari Tuhan untuk semuanya kita. Ya, semoga Kaisan ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Ingat ya, kalau nggak ada Kaisan, itu bisa menjadi
san ya. Ya, ini adalah pesan saya ya. 改善就是改得更好，要变得更好，就必须改善。因为时间长了，如果不改善，就会散，sama-sama 散，散 baik, 散 bubar. Ya, suami istri juga sama. Kalau tidak bisa memperbaiki, ya kan, tidak mau waktu berjalan terus lama-lama jadi ya san juga. San itu adalah bubar ya. Ya, ya. Oke. Sampai di sini ya terima kasih banyak. Ya, Sandi cukup aja.